Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyibin wa hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha an-najata yawmiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din, azzalallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini di penanggalan 10 Sya'ban 11 di tahun 1442, kembali di malam Jum'ah sebagaimana yang dimaklumi, kita melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir yang masih di surah yang kedua dalam urutan mushaf, yaitu Suratul Baqarah. Dan kita masih di juz yang pertama, di ayat yang ke-108 pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah kita akan masuk ke ayat yang 109. Di ayat yang ke-109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini ayat yang ke-109. Allah berfirman, wadda katsirun, wadda yuwaddi, al-mahabba al-khalis, al-mahabba al-khalis, cinta yang tulus, cinta yang murni, sepenuh hati, tanpa pamrih. Itu disebut dengan waddah, mawaddah. Ini yang Allah tanamkan ke dalam hati seorang suami dan seorang istri. Wa ja'ala bainakum, Allah yang menjadikan di antara kalian, bukan kalian yang saling membikin cinta, ya, bukan kalian yang saling menumbuhkan cinta di antara kalian atas nama pacaran. Tapi Allah wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah bukan mahabbah. Mawaddah, cinta yang tulus, murni, tanpa pamrih, sepenuh hati. Nah, wadda katsirun min ahlil kitab, kebanyakan, ya, katsirun di sini fa'ilnya, kebanyakan dari kalangan ahlul kitab itu sangat menginginkan. Mereka sangat menginginkan apa? Law yardunakum min ba'di imanikum. Seandainya mereka bisa mengembalikan kalian, iya, yardunakum min ba'di imanikum kuffara, mengembalikan kalian kepada kekafiran, menjadikan kalian sebagai kafir kembali setelah keimanan kalian. Kenapa?
hasadan min indi anfusihim. Hal itu disebabkan oleh hasad. Dan inilah alasan, inilah tendensi mengapa ahlul kitab yang disebutkan begitu menginginkan kalian kaum muslimin, kaum mukminin untuk kembali kafir setelah kalian beriman. Disebabkan hasad atau dengki. Ya. Apa yang dimaksud dengan hasad atau dengki? Nah, hasad yaitu tamanni zawala ni'matallahi 'alal ghair sawa'un tamanna an takuna lah aw li ghairihi aw la li ahadin. Orang yang namanya hasad itu berkeinginan supaya nikmat yang ada pada orang lain, nikmatnya Allah yang ada pada orang lain, itu hilang. Baik itu hilang begitu saja, yakni tidak ada lagi pada orang tersebut, atau dia ingin pindah kepada dirinya. Itu namanya hasad. Nah, kita ambil contoh sederhana. Apa contoh sederhana yang kadang orang hasad? Harta benda. Si fulan harta bendanya banyak. Masya Allah. Orang yang hasad menginginkan, semoga harta bendanya hancur, terbakar lalu rumahnya. Dirampok rumahnya apa segala macam. Dia mau itu hilang. Atau lebih parah daripada itu. Mudah-mudahan saya bisa mengakuisisi. Cocok Mika. Mengambil alih apa yang menjadi asetnya dia. Nah, itu lebih parah lagi. Tapi itu sama saja, itu hasad, itu dengki. Tidak senang melihat nikmat Allah yang ada pada diri orang lain. Dan biasanya hasad itu muncul disebabkan apa? Apa penyebabnya itu hasad bisa muncul? Apa? Sakit hati. Kalau sakit hati pergi ke dokter hati. Nah, kenapa bisa hasad muncul? Sebab kebencian kepada orang tersebut. Dia benci kepada si fulan, tidak suka sama dia. Justru karena kebenciannya dia, orang tersebut memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, ini tidak ada perbedaannya, itu sama saja disebut hasad. Faman tamanna zalika fahuwal hasid. Siapa yang berkeinginan seperti itu, berangan-angan seperti itu, at-tamanna, supaya nikmat Allah pada orang lain itu hilang atau nikmat tersebut pindah sama dirinya, dia disebut hasid. Isim fa'il daripada hasad, pelaku hasad. Dan al-hasad ini adalah karahatu nikmatallahi 'alal ghair. Membenci nikmat Allah yang terdapat pada orang lain. Dan ini yang menyebabkan ahlul kitab menginginkan kita itu kembali menjadi kafir. Hasad mereka, dengki yang luar biasa. Dan kedengkian tersebut min indi anfusihim, bukan dari siapa-siapa. Memang ada dalam diri mereka, dari jiwa-jiwa mereka. Dan hasad tersebut
muncul mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka yang namanya kebenaran. Setelah jelas bagi mereka yang namanya kebenaran. Kalau sebelumnya ketika mereka membaca Taurat dengan Injil disebutkan tentang Nabi Muhammad atau Ahmad, biasa aja. Iya. Mereka yakin dan percaya itu. Sebab kenapa? Orangnya belum muncul. Iya. Rasulullah belum muncul ketika itu. Tapi sudah disebutkan dalam kitab samawi mereka. Dalam Taurat, dalam Injil. Bahkan disebutkan pula sifat dan karakternya mereka yang menjadi pendamping-pendamping atau sahabat-sahabat Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Disebutkan itu sebab Allah sebutkan zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itulah yang Allah sebutkan pemisalan mereka dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Lengkap disebutkan. Dan itu kebenaran mereka yakini. Sebab ada dalam Taurat dan Injil. Hanya jadi masalah belum muncul ketika itu namanya Muhammad. Makanya mereka tunggu-tunggu. Iya. Setelah yang namanya Muhammad bin Abdullah diutus menjadi rasul, ya. Bahkan setelah beliau berhijrah ke Yasrib yang kemudian berubah menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah, wah, di situ mereka dengki sebab memang ternyata memang benar. Kalau memang benar ini, iya, maka mau tidak mau mereka harus mengikut, mau tidak mau mereka harus percaya sebab itu diberitakan di kitab yang paling mereka percaya, di kitab Taurat dan Injil, di kitab panduannya mereka yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Mau tidak mau mereka harus meyakini itu. Nah, tetapi ini justru yang menimbulkan hasad dengki. Kenapa justru bukan dari kalangan Bani Israel yang menjadi nabi terakhir? Padahal kebanyakan para nabi ini dari Bani Israel. Justru penutup, itu bukan dari kalangan Bani Israel. Dengki yang luar biasa. Maka mereka sangat menginginkan dengan keinginan yang luar biasa sepenuh hati mereka. Allah sebutkan dengan kalimat wadda, bukan habba. Nah, sepenuh hati mereka menginginkan kita kembali kafir. Setelah jelas bagi mereka itu yang namanya al-haq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Setelah kita tahu akan hal ini, apa yang mesti kita lakukan? Allah sudah memberitakan kepada kita betapa kebanyakan ahlul kitab itu sangat menginginkan kita kembali kafir. Disebabkan kedengkian mereka. Apa yang mesti kita lakukan? Allah perintahkan untuk siapapun, termasuk kepada Rasulullah, para sahabat dan kita semua, fa'fu wasfahu, maafkan mereka, dan wasfahu, berlapang dada terhadap mereka. Kalau dikatakan fa'fu, maafkan, itu artinya kita tidak boleh membalas dendam. Sebab yang namanya al-afwu adamul mu'akhadha alal khata', tidak membalas atas kesalahan yang dilakukan. Itu namanya memaafkan. Nah, adapun wasfahu, berlapang dada, itu namanya i'rad anhu, dia cuek, enggak peduli. Dia mau berbuat salah cuek aja. Dia berpaling dari hal tersebut. Naam.
Sampai kapan hal tersebut? Hatta ya'ti Allahu bi amri. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan urusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan sejumlah pelajaran penting seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Al-fawaid min fawaidil ayah. Di antara pelajaran dari ayat ini, bayanu syiddati adawatil yahud wan nasara lil ummatil islamiyah. Ayat ini menjelaskan syiddatul adawah, keras dan dahsyatnya permusuhan dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani terhadap umat Islam. Wajah dzalika, dari mana kita tahu itu? Anna katsiran minhum yuwadduna ayyuraddu al-muslimina kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sebab kebanyakan dari mereka itu sangat-sangat menginginkan supaya kaum muslimin ini kembali kafir. Dan kalau mereka kembali kafir, itu artinya mereka harus mengikuti Yahudi dengan Nasrani. Nah, nanti kalau sudah mengikuti mereka, mengikut kepada mereka, baru mereka itu ridho, baru mereka senang, bahagia, ahlan wa sahlan. Makanya di ayat di juz yang sama, di ayat 120 Allah sebutkan, walan tardha ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agamanya mereka, sampai kalian mengikuti millahnya mereka. Mungkin ada yang mengatakan di sini, mudah-mudahan tidak ada, mereka yang terkontaminasi otaknya dengan pemikiran liberal dan plural. Wah, itu kan prasangka buruk. Ente berprasangka buruk kepada saudara kita. Saya katakan kepada yang mengatakan seperti itu atau semisalnya, ini diberitakan, disebutkan di dalam kitab suci kami yang itu adalah merupakan wahyu yang la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak akan ada kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Yang kitab ini terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu jaminan dari Allah. Ini kalamnya Allah Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh makhluk termasuk ente. Dan seorang muslim wajib percaya dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan secuil pun, walaupun sebesar kutunya kutu. Pernah lihat? Saya tidak pernah lihat. Tapi kalau kutu saja susah dilihat, apalagi kutunya. Kutu punya kutu. Walaupun sekecil itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Itu termasuk bagian daripada al-imanu bil kutub al-munazzalah, termasuk Al-Quran. Allah beritakan seperti itu, bahwa mereka tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho sampai kita ngikut ke mereka. Dan mereka sangat menginginkan dengan sepenuh hati mereka kita kembali kafir. Kalau kita kembali kafir, itu artinya kita akan ngikut mereka. Ini Allah yang beritakan. Nah, dan tentu kita sebagai seorang muslim wajib percaya.
Disebabkan oleh kedengkian mereka sampai mereka ini menginginkan demikian. Maka ya, kalau sudah mengetahui seperti itu, bagaimana Anda menyikapi mereka? Ya. Nah, sudah ada yang disebutkan tadi. Minha, di antara pelajaran dalam ayat ini, annal kufra, sungguhnya kekafiran, ba'dal islami yusamma riddah. Kekafiran artinya kembali menjadi kafir setelah sebelumnya Islam itu yusamma riddatan, disebut dengan riddah. Ya, di pembahasan fikih itu memang ada bab riddah. Ya, kemudian riddah inilah yang disebut dengan murtad. Ya, murtad. Ya, tahu murtad? Tahu murtad? Iya. Dia menjadi kafir. Iya. Dia menjadi kafir atau menjadi non-muslim? Kenapa antum ragu bilangnya? Nah, tadi malam sudah saya sampaikan, kapan kita bilang kafir, kapan kita bilang non-muslim. Dia setelah muslim, dia murtad. Dia kafir atau non-muslim? Dia kafir. Iya. Nah. Kenapa? Al-Quran mengatakan demikian. Kita jelaskan sesuai dengan konteks Al-Quran dulu. Sebab ini konteksnya penjelasan syariat. Iya. Nah, disebut dia kafir. Setelah dia kembali menjadi setelah dari Islam dia menjadi kafir. Dikatakan murtad, keluar dari Islam. Apa hukumnya orang murtad? Diajak dulu kembali, diingatkan, "Oi kamase." Ya. Terhapus semua amalanmu itu, mau kok sia-sia. 70 tahun kok puasa, sholat, terhapus semua itu dihapus. Kembali kok ke angka 0, sama kok dengan prinsip SPBU, mau kok. Dijelaskan dulu. Ditegakkan dulu hujah. Kalau tidak mau, ya dia dibunuh oleh ulil amri, bukan Anda. Ya, sebab penegakan hudud hukum-hukum Islam itu wewenang ulil amri, pemerintah, bukan wewenang individu, bukan wewenang kelompok, komunitas ataupun organisasi, ormas, LSM, bukan. Itu wewenangnya pemerintah. Anda tidak punya wewenang menegakkan hukum itu. Ya. Nah, yang menegakkan hukum itu pemerintah. Nah, ini orang yang kafir setelah Islamnya disebut riddah. Berdasarkan firman Allah, "Lau yaruddunakum", seandainya membuat kalian kembali. Sebab riddah itu bermakna lughatan raja, kembali. Back to basic. Asalnya kafir, masuk Islam, kembali kafir. Nah, walihada alladhi yukaffiru ba'dal Islam la yusamma bi ismud dinil ladzi irtadda ilaih. Oleh sebab itu, alladhi yakfuru ba'dal Islam, orang-orang yang kufur, kafir setelah Islamnya, tidak dikatakan dengan nama agama, dia kembali kepadanya. Falau irtadda anil Islam ilal Yahudiyya aw Nasraniyya lam yu'ta hukmal Yahudi wan Nasara. Misalnya dia murtad dari Islam, lalu dia ke Yahudi atau ke Nasrani, dia tidak dikasih hukum, oh si fulan itu Yahudi, si fulan itu Nasrani, tidak, dia murtad. Ya, paham maksudnya? Iya, ada fulan ini Islam. Dan ini cuma kasih contoh saja, banyak seperti itu. Karena terpesona dengan kecantikan seorang selebritis yang dia ini non-muslim.
selebriti non-muslim. Nah, dia ingin sama dia. Dan ternyata gayung bersambut. Tapi with one condition. Dengan satu persyaratan. Anda ngikut ke agamanya dia. Iya. Nah, daripada cintanya ditolak. Ya. Lagian banyak sebelum-sebelumnya nalia. Orang pindah-pindah agama toh. Iya. Tidak ada masalah kayaknya. Sebab diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Iya. Maka dia pun menjadi itu. Paham? Iya. Si fulan. Iya. Jadi Nasrani. Apakah dia disebut Nasrani? Enggak. Dia disebut murtad. Si fulan yang murtad. Nah. Adapun yang Nasrani, asalnya dia Nasrani, Ahlul Kitab. Yahudi, memang asalnya dia Ahlul Yahudi. Nah. Wa minha, yang ketiga, di antara pelajaran daripada ayat ini, annal hasadah min sifatil Yahudi wan Nasara. Ternyata hasad itu termasuk di antara sifat-sifatnya kaum Yahudi dengan Nasrani. Hasad termasuk dari sifat-sifatnya mereka. Nah, kalau begitu, wah bahaya ya. Ternyata itu sifatnya mereka. Apakah kaum muslimin ada yang ngikuti seperti itu, suka hasad? Ada enggak? Ada atau tidak ada? Ada. Kok suaranya lembut sekali? Biasanya kayak kemarin. Ada. Ya ada. Kenapa? Nabi kan sudah bilang, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh. Sungguh kalian akan manut, latah mengikuti kebiasaan jalannya orang-orang sebelum kalian. Selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Itu Nabi sudah bilang 14 abad yang lalu bahwa kaum muslimin umatnya ada yang begitu. Iya. Mengikuti kebiasaan dan jalannya kaum musyrikin. Iya, orang-orang kafir. Nah, makanya banyak juga yang hasad. Iya. Wa minha tahrimul hasad. Yang keempat, haram yang namanya hasad. Haram yang namanya hasad. Lianna musyabahatul kuffar bi akhlaqihim muharramah. Sebab orang yang hasad itu dengki, kalau bahasa di tengah masyarakat kayaknya bukan hasad. Munafik. Antum itu juga mendatangkan sesuatu yang aneh. Yang saya dengar dari tetangga saya, masiri. Antum bilang munafik. Ya. Masiri duka tupia. Oh, iri hati maksudnya. Ya, nah dia ki anakku bisa begini, masiri. Ya. Bahkan fitnah anakku. Padahal fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mati ki. Luar biasa itu ya. Nah. Iya. Nah, iri hati atau dengki, ya, itu haram. Sebab itu sama saja menyerupai akhlak dari kaum kafir. Dan siapa yang menyerupai mereka, itu digolongkan seperti mereka. Iya. Nabi katakan apa dalam haditsnya Umar bin Khattab, riwayat Abu Daud? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia akan digolongkan seperti dia. Saya pernah jelaskan, ini haditsnya umum kan? Ya. Anda menyerupai orang kafir, ya Anda kan digolongkan seperti orang kafir. Anda menyerupai kaum Yahudi, Anda digolongkan seperti kaum Yahudi. Anda menyerupai kaum Nasrani, Anda digolongkan seperti kaum Nasrani.
Anda menyerupai orang saleh, Anda akan digolongkan seperti orang saleh. Ya. Anda menyerupai orang yang salah, Anda akan digolongkan seperti orang yang salah. Ya. Haditsnya umum. Nah, tetapi bukan maksudnya ya vonis mutlak. Termasuk Anda menyerupai syaitan. Saya serius loh. Ya. Anda menyerupai syaitan, maka Anda akan digolongkan seperti golongan syaitan. Tapi tidak divonis mutlak. Maksudnya tidak divonis mutlak, jangan Anda katakan, kamu setan. Tidak. Tidak seperti itu. Tapi dia digolongkan seperti syaitan. Ya. Seperti siapa misalnya orang seperti itu? Orang-orang yang mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka mubazir. Ya, membelanjakan harta ya, dengan tidak benar. Ya. Nah, masih keliru dalam hal pembelanjaannya. Mubazir, saudaranya setan, tapi tidak bisa dibilang dia setan. Ya, termasuk orang-orang yang suka menjadi penyebab terpisahnya suami dan istri. Ya. Nah, menjadi perceraian, menjadi sebab perceraian. Oh, itu bosnya setan itu. Ya, sebab syaitan itu memberikan ucapan selamat terhadap anggotanya, anggota setan, ya, yang berhasil memisahkan antara suami dengan istri. Luar biasa. Anda punya prestasi luar biasa. Dan kalau ada dari golongan manusia seperti itu, maka dia juga termasuk syaitan dari golongan manusia. Apakah ada syaitan dari golongan manusia? Ada? Ada. Syayatinal ins. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi musuh, baik musuh dari kalangan syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Iya. Ada syaitan dari kalangan manusia. Nah, jangan menyerupai itu. Anda akan digolongkan seperti itu. Wa'lam anna al-wajiba 'ala al-mar'i idza ra'a anna Allah an'ama 'ala ghairihi ni'matan ay yas'ala Allah min fadlihi wa la yakrah ma an'ama Allah bihi 'ala al-akhirin aw yatamanna zawalih. Di sini beliau mengingatkan kita bahwa apa? Yang wajib apabila seseorang melihat Allah memberikan nikmat kepada orang lain, yang nikmat itu tidak diberikan kepada dia. Dia tidak punya itu nikmat. Dia tidak punya itu karunia. Maka apa yang mesti dia lakukan? Ayyas'alallaha min fadli. Dia minta kepada Allah keutamaan tersebut. Ya. Wa la yakrama an'amallahu bihi 'alal akharin. Tidak boleh dia benci dengan nikmat dan karunia Allah tersebut yang Allah berikan kepada orang lain. Atau yatamanna zawala. Dia menginginkan, dia berangan-angan supaya nikmat itu hilang. Tidak boleh. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd." Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih. Jangan kalian menginginkan, berangan-angan terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian yang atas usaha mereka. Demikian pula perempuan. Minta kepada Allah keutamaannya. Itu yang harus. Paham maksudnya? Anda tidak punya itu nikmat karunia, teman Anda punya. Apa biasanya yang biasa kita apa? Masya Allah, si fulan sudah lagi menikah. Subhanallah. Itu nikmat luar biasa.
Anda jangan berangan-angan. Bertengkar lalu kok. Ribut lalu kok. Itu orang dengki yang seperti ini. Ya, yang seperti ini bagusnya diapakan jemaah? Hah? Bagusnya diapakan? Ya. Dikasih dia uang panai untuk menikah juga. Supaya merasakan ki. Ya. Harusnya diminta kepada Allah keutamaan tersebut. Ya Allah, saudaraku sudah menikah lagi. Aku kapan ya Allah? Nah, silakan diminta kepada Allah. Tidak usah dengki dia. Nah, banyak seperti itu. Biasanya bapak-bapak. Ya. Nah, bapak-bapak itu seperti itu. Nah, lihat tetangganya sama-sama Pak Balu. Ya. Tetangganya, kulkas 2 pintu. Ya, hampir timpa aja anunya, pintu keduanya. Nah, dia kasih, sama-sama jadi Pak Balu bapak anak. Masa dia bisa begitu? Iya. Nah, dihibur lagi kasihan sama suaminya. Tenang ki emak, nah itu mak kredit. Ya. Nah, lagian ngapain kalau dia kredit? Memang Anda disuruh bayar. Ya. Nah, banyak orang itu kalau lihat sesuatu yang dikreditkan kayak sinis begitu. Ya. Nah, betul. Ada pernah kecelakaan di sekitar Jalan Belimbing itu. Bukan kecelakaan, hampir kecelakaan. Ya. Mobil dia hampir tabrak sebab itu juga pengendara. Begitu mau masuk jalan utama langsung banjir. Masya Allah. Yang seperti ini kalau di Serako, saya yakin mampus nih. Ya, sebab orang yang ketika tes SIM itu tahu orang yang mau jalur utama dia mesti lihat, harus lengang dulu baru dia masuk, tidak langsung belok kanan belok kiri, ya kan begitu. Iya, tidak mau balik-balik, sudah itu belok langsung berhenti lagi. Iya, hampir ditabrak. Begitu ditabrak marah dia, apa ini hampir langsung sudah tunduk di belakangnya, langsung ke belakangnya itu mobil, mobil cicilan lagi. Ada apa? Iya. Kayak sinis begitu. Ya. Padahal dia tidak disuruh membayar cicilannya. Nah, iya. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada dia, tidak usah Anda pusing. Kalau mau juga seperti itu, minta kepada Allah, berikan saya kekuatan untuk mencicil. Contoh itu. Ya. Dengan cara yang tidak ada unsur ribawi di dalamnya. Nah, yang jelas dia mohon kepada Allah, bukan menginginkan itu hilang. Wal hasid la yasdadu bihasadihi illa naran tataladda fihi jawfihi. Ya, orang yang dengki itu, orang yang menyimpan kedengkian dalam hatinya, itu tidak akan menambah dalam dirinya kecuali hatinya, dadanya semakin sesak dan semakin panas. Wa kullama izdadat nikmatallahi ala ibadihi izdada hasratah. Setiap kali bertambah nikmat dan karunia yang pada orang lain, bertambah lagi kesedihannya. Ya. Naam. Lihat saja orang yang tukang dengki, ya. Biasanya selalu tajassus, mengawasi. Ada lagi mobil barunya. Luar biasa. Ya. Ada lagi anunya. Luar biasa. Selalu mengawasi. Ya. Nah, setiap bertambah itu terbakar lagi hatinya. Sedih lagi dia. Iya, kira-kira bisa dapat ketenangan hidup orang seperti ini? Mana bisa dapat ketenangan hidup? Iya. Hatinya tidak akan tenang. Bahkan walaupun dia punya sesuatu yang jauh lebih banyak dibandingkan itu saudaranya, tetap selama dia simpan itu penyakit hasad, tidak akan bisa tenang. Dia akan cari kelebihan. Ada anunya dia. Begitu terus. Iya. Dia tidak lihat bahwa nikmat dan karunia Allah pada dirinya itu sangat banyak sebenarnya. Cuman karena memang dengki dalam hati, suka cari-cari. Kelebihannya sana, Masya Allah. Iya, rumahnya ada kolam renangnya. Iya, kalau di rumah kasihan
akuarium. Nah, padahal ya, kalaupun Allah berikan dia kolam renang tidak cocok. Kenapa? Karena dia satu kapling di rumahnya. Itu tidak berpikirnya sampai di situ. Ya, akhirnya biasa siapa yang jadi korban seperti itu? Siapa? Iya, biasanya suami. Ya, Pak, lihat aku di sebelah. Pak, dia di sebelah. Masya Allah. Iya, nah. Kalau suami yang bijak, apa yang dia mesti lakukan? Hah? Apa kira-kira kalau dapat istri seperti itu? Hah? Apa? Saya sebut nama antum, saya sebut secara online ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Katanya si bapak ini dapat istri seperti itu, ditambah istrinya. Tapi bagus juga ya, tidak diganti. Ya. Nah, tapi seorang istri yang sudah ngaji, belajar agama Islam dengan baik, itu sudah ada sedikit filternya. Sudah sedikit terkontrol. Iya, sebab kenapa? Iya, sering ya diingatkan dan diberitahukan bahwasanya kehidupan dunia ini yang begitu indah dan begitu menyenangkan, yang selama ini kita mesti bercapek-capek, berletih-letih untuk mendapatkannya, itu pasti akan sirna dan kita akan tinggalkan. Atau itu nikmat meninggalkan kita. Itu ji. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, dia yang tinggalkan kita. Iya. Kalau ingat seperti itu lagi, dia akan belajar untuk zuhud. Dia akan belajar untuk bersyukur. Dan kalau sudah dapat demikian, istri yang sudah dapat seperti itu, ya, istri yang sudah zuhud, itu suami yang paling berbahagia sejagat. Betul. Ya, luar biasa itu kalau dapat istri seperti itu. Ya, tidak terpesona dengan kelebihan tetangganya. Ya, nah, tidak akan hatinya panas begitu dapat cerita dari ummahat lain. Contoh, ya, nah biasa banget itu kalau pengajian. Nah, kalau dia tidak datang pengajian, tidak ada cerita. Begitu datang pengajian, Pak, tadi itu, mulai nih. Iya toh? Nah, iya. Tapi kalau dia sudah punya basic ilmu agama yang bagus, subhanallah, dia akan berusaha untuk zuhud. Iya. Kalau sudah dapat istri seperti itu, Anda adalah laki-laki yang paling berbahagia sejagat. Jangan pernah kecewakan istri seperti itu. Ya. Nah, yang betul-betul selalu bersyukur. Berapapun penghasilan suaminya, Masya Allah. Inilah yang Allah karuniakan. Selama itu halal, tidak apa-apa. Selama itu halal. Iya. Dan akan lebih bagus lagi kalau banyak dan halal. Ya. Nah, coba Mi. Iya. Fahuwa ma'a kaunihi kalihan li ni'matillahi ala hadzal ghair mudaddun lillahi fi hukmihi. Fi hikamihi li'annahu yakrah an yan'ama Allahu ala hadzal mahsud. Ini bahayanya juga jemaah sekalian. Anda dengki sama orang lain. Si fulan punya nikmat, punya karunia dari Allah. Siapa yang kasih nikmat itu? Siapa? Allah. Anda membenci takdirnya Allah pada dia. Ya. Anda membenci, tidak suka. Padahal yang takdirkan dia dapat kelebihan dan karunia siapa? Allah. Nah, ini luar biasa juga dosanya. Nah. Kemudian summa innal hasidah awil husud mahma a'tahu Allahu min ni'matin la yara lillahi fadlan fiha. Li'annahu la budda an yara fi ghairihi ni'matan aktsar mimma an'ama Allahu bihi alaihi fayahtakira ni'matah hatta law faradna annahu tamayyaza bi amwalin katsira wa ja'a insanun tajirun wa kasaba maksaban kabira fi san'atin muayyana tajid hadzal hasid yahsuduhu ala hadzal maksab. Itu orang yang dengki, ya, walaupun dia sudah bergelimang harta benda. Ya. Dia sudah bergelimang harta benda.
Tapi dia tidak melihat bahwa dia itu sudah mendapatkan keutamaan dari Allah. Kenapa? Sebab tetap dia akan berusaha mencari kelebihan yang ada pada orang lain. Ya. Nah, kalau sudah demikian, maka fayahtakirun ni'mah. Nikmat yang sudah ada dia miliki saat itu, dia akan rendahkan, dia akan remehkan. Dia akan tidak syukuri itu. Dia cuma sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari kelebihannya orang lain, cari kelebihannya tetangganya, temannya, teman pengajiannya dan seterusnya. Sementara yang dia punya nikmat itu lupa disyukuri. Dia remehkan nikmat tersebut. Sampai kata beliau, seandainya ya, tamayyaza bi amwalin katsirah. Dia diberikan kelebihan berupa harta benda yang sangat banyak dan luar biasa. Wa ja'a insanun tajirun wa kasaba maksaban kabiran fi sa'atin muayyana. Lalu tiba-tiba misalnya ada orang yang profesinya sebagai pedagang. Dia punya penghasilan yang banyak dan besar. Dia punya barang yang sangat banyak. Iya. Maka tajid annal hasid yahsuduhu alal maksab bainama indahu malayin katsira. Pasti dia akan dengki juga sama itu. Walaupun dia sudah punya harta benda yang banyak. Dia punya malayin, dia punya miliaran. Tapi karena yang di pikirannya cuma lihat ngintip kelebihan saudaranya, ngintip kelebihan tetangganya, dia lupa syukur yang dia punya. Ya. Nah, wa kadzalika idum binisbati lil ilmi. Ba'dul hasidina idza balasa ahadan fi mas'alatin min masailil ilm tajiduhu wa in kana a'lamu minhu. Dan ternyata kata beliau, demikian pula dalam masalah ilmu, kadang orang dengki sama orang yang memiliki, ya, dianggapnya si fulan itu memiliki ilmu yang lebih daripada dia. Iya. Nah, terkadang ada orang yang menampakkan sebuah pendapat dalam sebuah permasalahan ilmiah. Ya. Nah, dia dengki sama orang tersebut. Si fulan ini kok begini-begini. Padahal hakikatnya dia tidak perlu dengki. Kenapa? Dia itu punya ilmu lebih banyak dibandingkan si fulan. Kebetulan yang disampaikan si fulan itu dia tidak tahu. Paham maksudnya? Iya. Tapi karena, kenapa itu? Bagus sekali, hebat sekali pertanyaannya. Iya. Dengki sama si fulan. Iya. Padahal hakikatnya dia sudah lebih berilmu. Ini menunjukkan bahwa di kalangan para penuntut ilmu juga ada yang namanya hasad. Yang jelas, walau lam yakun fi khuluqil hasadi illa annahu min sifatil yahudi lakana kafiyan fi nufuri minhum. Ya. Ini sifat buluk ini, ya. Hasad dia sebagai sebuah kejelekan, sebagai sifat yang jelek saja itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup, ya, untuk membuat kita betul-betul menghindarinya. Iya. Apalagi itu juga termasuk sifatnya kaum Yahudi. Maka hendaknya kita jauh dan sejauh-jauhnya. Kemudian min fawaidil ayah, ilmu Yahudi wan Nasara anna al-Islam munqabatun azimatun limuttaba'i liqaulihi ta'ala hasadan li anna al-insana la yahsudu ila syai'in yakunu khairan la yahsudu illa ala syai'in yakunu khairan wa man khaba wa yadullu lidzalika qouli ta'ala ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikiin ayunazzila 'alaikum min khairin min rabbikum. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani sudah mengetahui dengan baik bahwa Islam itulah yang terbaik. Ya, Islam itu memiliki keutamaan. Kenapa? Sebab seseorang tidak akan mungkin dengki kepada orang lain kecuali orang lain itu dianggap punya keutamaan, punya kelebihan. Dan di ayat ini Allah memberitakan bahwasanya penyebab kaum ahlul kitab melakukan yang demikian hasadan min indi anfusihim, dengki yang ada pada diri mereka. Itu menunjukkan bahwa Yahudi dengan Nasrani tahu kelebihannya Islam. Iya. Nah, apakah kita mau hasad sama orang yang di bawah kita?
Hah? Apakah pernah kita mau hasad dengan orang yang di bawah kita? Kan tidak. Biasanya hasad dari orang yang di bawah kepada yang lebih di atas. Itu biasanya. Dia tahu si fulan ada kelebihannya, ada begininya, makanya dia dengki. Ada mesin nganunya. Ada mesin nganunya. Tidak mungkin dia dengki sama orang yang dibawanya. Ya. Tidak ada orang mana ada orang dengki. Hilang mesin sandalnya. Tidak ada itu. Ya. Yang ada, tambah bagus sandalnya. Ada kemarin dah beli lagi. Itu sih kayaknya. Itu orang dengki sama kelebihan, bukan sama kekurangan. Makanya itu menunjukkan kaum Yahudi dan Nasrani tahu kelebihan Islam, makanya mereka hasad. Nah, wa minha as-sadis, yang keenam, wujubul hadr minal Yahudi wan Nasara. Madama katsirun minhum yawadduna lana hadza fa innahu yajibu alaina an nuhadzir minhum. Ya, wajib bagi kita untuk berhati-hati terhadap kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kenapa? Selama kebanyakan dari mereka begitu menginginkan untuk kita supaya kita menjadi kafir. Ya. Kalau terang-terangan minta maaf, mungkin mereka sudah akui tidak sanggup. Ya. Antum diajak, ayo, enggak mungkin dia bilang, ayo sini, kamu kembali kafir, kan enggak mungkin. Ya, nah, tapi mereka sudah sangat bersyukur kalau kita tetap Islam, tetapi pola pikir, ya, itu seperti pola pikirnya mereka. Kebiasaan sudah seperti kebiasaannya mereka. Ya, apa pola pikirnya mereka? Sudah kita jelaskan di Masail Jahiliyah. Ya, mereka ijabun fid dunya. Ya. Mereka begitu takjub dan kagum dan menjadikan standar keberhasilan itu adalah duniawi. Ya. Dan itu sudah banyak kita lihat. Nah, itu sudah jadi standarnya orang tua kita. Coba saja. Ya. Coba saja. Ya, anak-anak disuruh, "Pergi kuliah, Nak, supaya kau jadi apa?" Jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Anaknya fulan jadi ini, jadi insinyur, jadi dokter, apa segala macam. Iya. Nah, coba apakah banyak orang tua yang menginginkan masuk ke pondok, Nak, supaya bisa kau menghafal Quran. Kenapa? Mau kau jadi apa? Mau kau jadi apa? Mau kau jadi doja? Mau kau jadi marbot? Iya. Jangan mau penimpi kau di sana, di apa supaya aku jadi orang yang berhasil, sukses, bangga karena ya. Bangga kami orang tuamu ini. Iya, di wisuda kok, di apa kok dan seterusnya. Jadi standarnya dunia memang. Ya, melepas anak saja. Ya. Ingat aku kuliah baik-baik nah. Ya, jangan lupa sholat. Ya. Betul kan begitu? Padahal harusnya kebalik. Ya. Nah, jaga sholatmu. Itu harga diri dan nyawamu. Dan jangan lupa kuliah baik-baik. Begitu. Tapi kita orang tua biasanya itu kuliah baik-baik. Ingat itu. Bekalmu, jangan kau kasih sama temanmu. Berasmu, ingat, sembunyi ki. Itu banyak. Ya. Nah, ya, sebab nenek saya dulu begitu dulu anunya sama ya. Iya kok kuliah baik. Iya. Berasmu itu jangan kau kasih temanmu nah. Sembunyi ki. Kuemu juga. Di belakang sekali pernah bilang, masuk banyak kau nak. Ingat kau sembahyangmu. Padahal itu yang utama dulu, jaga sholatmu nak. Iya. Itu harga dirimu, itu sholatmu itu. Baru setelah itu paling belakangan, jangan lupa kuliah. Jangan cuma baku lihat-lihat saja. Ya. Kita ini orang tua menanti yang namanya titel, bukan menanti cucu. Kau bilang pergi kuliah, ternyata pergi baku lihat-lihat, pulang bawa cucu. Banyak yang seperti itu, teman-teman saya.
Ya. Nah, akhirnya dia dapat gelar MA, mahasiswa abadi. Ya. Nah, cukup. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.